FM Radio Almarga sahabat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir pekan kita bertemu di sini dan di mana pada kesempatan akhir pekan ini kita bisa mendengarkan hal baik pastinya yang juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya kedatangan tamu yang bukan tamu ini tuh sudah tamu lama ya, tapi baru datang di sini. Ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Bapak Insinyur Dirman Mukasa yang juga pada hari ini kita akan membahas soal antisipasi tantangan global dan El Nino terhadap distribusi pangan. Assalamualaikum Pak Nirman. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Pak mungkin agak-agak mic-nya Pak. Ya, ini suaranya juga timbul tenggelam. Ya. Oke, baik Pak. Ini terkait dengan kita tahu bahwa sekarang ini kan sudah masuk musim El Nino Pak. Terus di mana juga ada krisis yang terjadi ya. Sebenarnya sudah masuk krisis ini sebenarnya. Perang ketiga sebenarnya sudah terjadi Pak sebenarnya. Ya, jadi apa ya? Kita perlu mengantisipasi soal pangan yang dimana juga menjadi salah satu kunci utama masyarakat hidup lebih baik lagi. Ya. Nah, untuk pemerintah Kota Makassar sendiri, Pak Nirman seperti apa nih, Pak? Jadi memang Mm, terkait ketersediaan pangan pangan, di Kota ya. Makassar, Mm, sebenarnya masyarakat tenang saja, mm, kita cadangan pangan kita aman. ya. Menurut Bulog persediaannya bisa sampai 2007, Mm, 2027 ya. gitu. Ya, terus eh, ada juga. Jadi kami punya cadangan pemerintah daerah Mm, itu di istilahnya kami siapkan di gudangnya Bulog itu kayak anu lah ya, disimpankan kayak kami beli ya sebesar 80,3 ton. Tahun ini akan kami jadi tambahkan 90-an, ada anggarkan sisanya. Itu memang disiapkan kalau Safety itu Pak ya, sebagai safety. ya kalau ada bencana atau apa tiba-tiba gitu ya, jadi tenang saja gitu. Dan memang kita dijaminkan oleh Bulog bahwa sampai 2027 kita aman gitu ya. Dan yang itu juga
kita biasakan juga diseminasi di beberapa sekolah, beberapa ini untuk kita membiasakan diri untuk stop boros pangan gitu. Gitu ya. Jadi kita belajar untuk makan itu yang enggak usah lapar mata ya. Kan kadang-kadang kita mau semua makan tapi ternyata nggak sanggup akhirnya terbuang gitu. Jadi ini kan dengan kondisinya kita belajar efisiensi efektif dalam mengkonsumsi pangan sehingga kita lebih efektif lah gitu ya gitu. Jadi kan sebenarnya kayak ini kejadiannya kayak Nabi Yusuf itu kan yang dapat mimpi, ada mimpi mentakwilkan mimpi dengan 7 tahun dia keringan, 7 tahun lagi baru 7 tahun yang subur, nanti mungkin datang 7 tahun keringan. Jadi bagaimana ya kita mengkonsumsi pangan itu harus lebih efektif untuk menghadapi kekeringan itu. Jadi sudah ada antisipasi juga Pak ya dari PI. Iya, kita sudah antisipasi semua gitu ya. Kalau di bidang pangan kita antisipasi ya koordinasi dengan pangan Bulog karena mereka itu yang mempunyai gudangnya ya. Kami dan kami juga memang punya cadangan di situ. Jadi kalau kami yang meminta itu, Bulog harus memberikan. Nah, gitu. Ada hak di situ, Pak. Ada hak gitu ya. Gitu. Ya. Pak, ini kan selain krisis nih Pak, El Nino juga kayaknya bersamaan ini datangnya. Tentu ada efisiensi yang terjadi. Nah, pasti tim dari ketahanan pangan juga punya trik sendiri pastinya Pak. Ataupun memantau secara tidak langsung pihak dari pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan juga punya peran di situ tuh memantau secara langsung tidak Pak? Ya, jadi kan kami selalu memantau harga. Jadi harga naik turun itu kan terkait dengan ekonomi ya, antara demand dan supply ya pasar. Kalau dia naik berarti kebutuhan lebih banyak dibandingkan itu kan terkait inflasi. Nah, dari tiap minggu kita dan tiap hari dinas kami, numerator kami itu memantau pasar terong harganya dan dikaitkan juga pasar-pasar lain kan komunikasikan gitu. Jadi kami memantau harga-harga naik turunnya gitu. Nanti berapa nanti ini minggu ke depan ini kami memanggil juga supplier terkait dengan ketersediaan bahan pangan di pasar, di pasaran ya. Apalagi sekarang kan aktif MBG, kebutuhan yang meningkat terus, sedangkan rumah tangga juga membutuhkan. Nah ini kan kami harus memantau apakah suplainya cukup, gitu. Kalau tidak nanti teman-teman distributor siap-siap dengan penambahan SPPG ya, dapur-dapur MBG itu sehingga pada saat bertambahnya kebutuhan bahan pangan ini, kebutuhan masyarakat umum tidak terganggu sehingga tidak menimbulkan inflasi. Gitu, itu concernnya kami gitu ya ke depannya. Jadi makanya kami juga sebagai sekretaris Satgas MBG ya memantau itu dengan pemilik-pemilik investor MBG mitra-mitranya. Oke Pak, ya dengan ini akan berdampak juga Pak ya dengan berjalannya MBG pasti akan melihat ketersediaan pangan-pangan yang ada di pasar-pasar. Karena memang kami berhitung neraca pangan. Ya, jadi berapa masuk, berapa, cuman harus detail sih. Jadi memang hitungannya itu biasanya dari Badan Pangan Nasional terkait itu kami yang mensuplai data. Cuma saya meminta teman-teman belajar untuk yang real aja lah. Untuk mantuknya di lapangan gitu ya. Masuknya berapa, terus kebutuhan keluarnya berapa, jadi kita bisa save di berapa. Itu ya karena kalau dari Badan Pangan Nasional itu kan hitungannya detail. Ya, harus dari karantina berapa yang masuk. Terinci Pak ya? Iya, terinci. Berapa keluar. Ya kan, berapa ekspor. Berapa ya kan gitu impornya berapa anunya itu masuknya kan, walaupun nanti yang timbul mungkin tidak betul-betul presisi tapi kan mendekati kalau ini ya. Cuman saya yang betul juga kemarin anunya ya kita pantau gudang-gudang aja masih ada ndak, kalau ndak gitu itu intel aja gitu ya. Kalau hitungan itu kan rada ribet sih hitungannya karena yang masuk belum tentu untuk Kota Makassar, bisa saja ke daerah
Kalar, Goa gitu kan, Maros gitu ya. Gitu. Yang konsumsi kita juga apakah betul-betul penduduk kota Makassar. Itulah hitung-hitungannya itu yang cuman kata kemarin orang dari Bappenas kemarin hitungannya BPS. Ya udah gudang-gudang aja kita lihat. Biasanya makanya komunikasi ke distributor yang perlu penting. Kamu punya stok berapa? Ini berapa? Jadi betul cukup tidak kita. Dan hitungan kita kan paling hitungan kasarnya kita jumlah penduduk dikali kebutuhan pangannya berapa gitu. Pak, kalau dari hitungan ini Pak, dari suplai dari daerah itu seperti apa Pak? Apakah ada komunikasi yang dibangun seperti apa Pak? Mungkin dari kabupaten ini suplai ini, dari sini suplai apa gitu? Biasanya kami dengan karantina, dengan Bulog, kami komunikasikan gitu dengan BPS juga terkait data-data yang mereka dapatkan. Itu yang kami kumpulkan, nanti kami biasanya kirim ke Panas. Tapi saya mungkin minta diolah juga kita biar detailnya cepat gitu kan. Kalau ke Bappenas kan lama lagi gitu ya. Gitu, jadi ya belajar aja detailnya, kebutuhannya kalau anunya. Karena memang biasanya kan dari neraca itu kita lihat stok kita sampai berapa hari ke depan. Ya, paling bagus itu 6 hari ke depan dia siap. Kan gitu. Iya. Pak, pasca Lebaran, pasca puasa, Ramadan Pak ya, Ramadan dan Idul Fitri ini kan masuk bulan Idul Kurban, Idul Adha, pekan kedua ya. Senin sudah puasa ya. Betul Pak. Nah ini kan pasti pihak pemerintah Kota Makassar bersama dengan tim Satgas juga sudah ada langkah gitu Pak. Ya, biasanya kita sebelum Hari Raya itu kita melakukan sidak ke pasar tradisional dan pasar modern. Itu kita lihat harga-harganya. Itu. Memang kemarin kejadian waktu di Idul Fitri kan kelihatan memang ada beberapa harga memang susah kita bisa tekan ya, karena kebutuhan masyarakat betul-betul pada Hari Raya itu meningkat tinggi gitu ya. Tadinya kemarin 20 per satu hari tiba-tiba jadi 60. Itu kan memang membuat pasar jadi goyang juga, harga jadi naik gitu. Cuman memang yang kita minta adalah kewajaran saja. Naiknya jangan terlalu berlebihan gitu ya. Gitu, karena tidak bisa kita hindari. Kalau kebutuhan masyarakat juga, kita tidak bisa melarang masyarakat melakukan kebutuhan itu, ya kan. Jangan makan banyak-banyak kan, nggak bisa juga kan Hari Raya gitu kan, ya gitu. Mereka mau ada tamu bisa makan yang mereka sediakan gitu. Itu ya. Cuman memang makanya terkait harus dilihat semua hal ini, dilihat dari kegiatan MBG juga, kayak pengalaman waktu Ramadan kemarin kan harga ayam turun karena MBG tidak aktif dalam membutuhkan ayam gitu, karena dia makanan kering gitu. Jadi harus dipantau memang kegiatan realnya di lapangan gitu. Pak, setahu saya kalau tidak salah ini Pak ya, ketahanan pangan itu kan melakukan namanya operasi pasar Pak ya. Operasi pasar itu karena ada mobil. Ini mobil. Enggak. Jadi kalau ada dua yang instansi yang terkait operasi pasar. Ada perdagangan, ada ketahanan pangan. Kalau dinas perdagangan itu dia pakai mobil tuh, mobil inflasi, ya MDC gitu kan, ya itu. Mereka harganya tuh memang ada anggarannya untuk bikin subsidi. Jadi mereka ada tiap hari lokasinya. Kami berbagi. Berpindah-pindah. Ya, berpindah-pindah. Kami juga berpindah-pindah. Cuman kami tidak punya anggaran. Jadi cuman kami sesuaikan dengan harga adanya HAT, harga eceran tertinggi, HAP, harga acuan pemerintah. HAT ini kan yang wajib diikuti. Kalau HAP cuman sebagai standar aja, gitu kan, gitu. Nah, jadi pada saat kami GMP, gerakan GPM, gerakan pasar murah, pangan murah, pasar murah itu ya. Nah, itu kami meminta distributor menjual barangnya di harga HAP dan HAT gitu. Ya, kami tidak ada anggaran sama sekali, cuma menyediakan tempat kerja sama-sama kelurahan. Nanti Bulog menyuplaikan, kita sesuaikan, kayak kalau Bulog, kalau yang kayak Bulog beras ya, karena Bulog emang subsidi,
kita jualnya 58, di pasar 62,5 gitu kan. Minyak 15.000 gitu kan. Jadi tepung, terus sama apa? Minyak goreng. Minyak goreng. Gula pasir. Gula pasir. Gula pasir. Nah, nanti ada juga di situ ada disebut ayam beku, terus ayam nugget, ada sayur, ada buah. Itu cuman ya, harganya lumayan sedikit di bawah dibandingkan pasar. Nah, kenapa berpindah-pindah di kelurahan? Karena harganya kan tipis, ya kan. Jadi kami tidak berharap, kami tidak, pangsa pasarnya bukan yang di jauh, di sekitar masyarakat kelurahan sebenarnya kami harus gitu yang sediakan di situ. Jadi tiap hari itu, jadi saya sekarang itu 6 kali dalam seminggu. Dalam Selasa, Rabu, Kamis itu 2 kali gitu. Saya mengharapkan dengan kondisi sekarang, dengan harga yang terus kondisi ekonomi yang cukup ini, saya berharapkan dengan intens melakukan GPM ini, harga bisa kita kendalikan. Gitu. Iya, bisa menekan, Pak ya? Ya, menekan karena masyarakat mudah membeli di sekitar rumahnya gitu ya. Itu kan konsepnya GPM gitu. Oh. Ya kan, saya ke lokasi-lokasi itu supaya masyarakat nggak usah jauh-jauh kemana-mana, tinggal jalan kaki dari rumahnya sampai ke tempat itu. 5 langkah dari rumah. Ya, gitu, maksudnya begitu. Ada solusi, Pak ya? Ya, ada itu. Ya, mereka makanya nanti koordinasi dengan kelurahan, tolong siapkan masyarakatnya. Ini kami datang dengan ini sudah diiklankan, disebarkan di WA, sebarkan di masjid. Nah, mereka bisa datang. Itu gitu. Ada apakah Pak dalam sebulan itu jatahnya berapa Pak untuk masyarakat? Itu kami juga berdasarkan pengalaman aja. Daerah sini biasanya 200 sak itu habis 1 ton. 200 sak itu 1 ton. Iya. Kan 5.000. 5.000 ya. 5 kilo. 5 kilo. Oh, yang 5 kilo Pak ya? Ya, 5 kilo. 5 kilo terus ada. Jadi sesuaikan aja kondisi. Karena kalau kami minta ke Bulog itu harus habis, tidak boleh kembali. Oh, hitungannya seperti itu. Artinya apa yang sudah keluar dari sana itu tidak boleh lagi dikembalikan. Iya, tanggung jawab kami yang ketahanan pangan, jadi harus kami yang beli. Uangnya itu harus sesuaikan anunya gitu. Keperluannya sesuai dengan keperluannya apa yang mau. Ya, jadi kalau perhitungan kami salah ya kami harus untuk simpan itu beras sisanya untuk besoknya kah atau gimana gitu. Karena enggak, tapi kami harus bayar hari itu juga ke Bulog. Iya. Itu. Itu berarti memang harus hitungannya bagus Pak ya, biar keluarnya itu sesuai dengan pemasukan. Ya, gitu kan rempong masalah kami gak punya gudang, ini gitu ya. Cuman kan masyarakat butuh gitu ya. Kadang-kadang perhitungannya kurang, kadang berlebih, resiko kita lah. Cuman biasanya kita 200-100 ya. Kalau kami lihat kondisi ya, kadang-kadang ada daerah-daerah yang kumuh itu kadang-kadang kita pembeliannya kurang karena daya belinya kurang juga ya gitu itu juga gitu. Tapi kan sekarang lagi bulan Maret April ada ini bantuan pangan kan yang beras sama 2 sak sama 2 liter minyak kita ya, minyak goreng itu untuk 2 bulan. Jadi 4 sak 4 itu minyak. Itu gunanya adalah membuat masyarakat yang di bawah tingkat kemampuan untuk beli subsidi nggak bisa gitu. Jadi ya, nah datanya pun dari data DTSN. Ya itu nggak bisa kami ganggu-ganggu. Kadang-kadang datang minta bertanya ke kami. Bersama kami cuma menghubungkan Bulog dengan pihak kelurahan. Itu yang prosesnya pemawasannya apa segala macam dari Bulog. Kelurahan yang mengeksekusi di lapangan gitu. Kalau boleh tahu Pak, bukan kendala sebenarnya. Saat ini kalau kita lihat nih Pak, apa yang agak krusial sih di Kota Makassar Pak dari pangan kita mungkin ya dari harga mungkin Pak gitu. Yang memang penekanannya juga harus dilakukan gitu.
Sebenarnya standar saja. Itu seperti apa? Ya, makanya kami sebenarnya mau kerjasama dengan pihak-pihak daerah lain gitu ya. Kami lagi bikin, cuman lagi butuh ini ya. Ada kan lagi membangun juga BUMD pangan ya. Lagi jadi nanti mengelola itu BUMD pangan gitu. Dari kerjasama itu nanti yang eksekusi BUMD pangan. Jadi kenapa? Karena yang kita ini di Kota Makassar kan kita tidak pernah memproduksi. Kan sekarang kita konsepnya Pak Wali kan ada urban farming. Iya, urban farming betul. Diharapkan itu, tapi kan dari masih proses. Iya. Nah, ini kan sekarang kita ya bagaimana kita melihat neraca itu. Jadi bagaimana daerah-daerah itu bisa mensuplai kita. Itu kan makanya perlunya kerjasama itu. Makanya ke depannya itu. Karena kita akan bersaing juga dengan bukan hanya di satu pulau, bahkan ada di luar pulau gitu. Kayak beberapa daerah sudah kerjasama dengan Kalimantan. Gitu. Jadi yang itu perlu kita mengejar itu supaya tadi kemarin kita sudah kerjasama sih dengan Goa, Takalar, Maros, Makassar. Tapi belum ada eksekusinya. Nah, ke depan kita harapkan itu saling berbagi kalau kita butuh. Jadi inflasi bisa kita kendalikan. Karena walaupun sekarang mantuman inflasi kita sudah minus 0,07, tapi kan kita bukan kita pengendali utama karena kita bukan yang punya barang gitu ya, gitu. Jadi kita yang harus bisa berusaha ini. Yang kedepannya kalau kami ya berusaha mensosialisasikan masyarakat stop boros pangan, ya kan bisa kita mengendalikan gitu. Apa sudah dilakukan Pak? Sudah. Kita diseminisasi ke SD, SMP, gitu. Kemarin kan saya minta itu supaya kita belajar. Karena kita kadang-kadang kalau ke pesta, kayaknya semua mau dicoba. Kita tidak pernah berpikir konsekuensi kalau kita makannya piring kita banyak, terus kita tidak mau keselesaikan berarti jadi sampah. Kebutuhan juga. Jadi kan kadang-kadang terbiasa harus nih kita kalau budaya orang Makassar itu kan paling malu kalau makanan habis pada acara. Tidak mau tidak mau istilahnya malu gitu Pak. Ya malu kalau karena katanya. siri. Nah itu kebiasaan karena memang kejadian kita banyak makan pola makan yang pada saat pesta gitu. Jadi mereka membuat makanan itu dengan banyak pilihan sehingga orang tidak terfokus dengan satu makan saja gitu. Kan jadi istilahnya kayak begini kok kita mau bikin acara kan sekarang kita mengundang 1.000, kita perhitungkan 1.500 porsi makanan. Karena memang polanya begitu kejadian. Tapi kalau kali 2 gitu. diharapkan dengan efisiensinya boros pangan nanti orang berhitung bukan 1.000 ya 1.000 lah gitu. Hitungan pas. Ya hitungan pas. Karena kemungkinan ada yang makannya sedikit, ada kayak begitu ya. Kan prasmanan gitu umpamanya. Berharapnya seperti itu sehingga sampah tidak banyak. Yang kedua kebutuhan pokok pangan kita tidak terlalu berlebihan pada saat kita acara. Karena orang Makassar paling suka bikin pesta. Betul. Ya gitu, dan makan itu paling penting harus jangan habis. Gitu. Nah, tapi ya itu karena memang makan kita yang suka berlebihan. Nah, ini perlu dari kecil, dari SD, SMP ini kita sudah ajarkan kita stop boros pangan. Gitu, harus efektif. Yang kemudian konsep dengan B2SA. Iya. B2SA itu kan penggantinya 4 sehat 5 sempurna gitu. Bagaimana dia bisa beragam. Kita belajar sekarang beragam gini misalnya jangan terlalu terpaku pada karbohidratnya harus nasi. Nasi ya betul. Harus ada ganti lain. Ada gitu. Kenapa beragam harus sehingga pada saat mahal barangnya kita bisa beralih ke pilihan lain gitu. Protein juga kalau mahal ayamnya ganti ke ikan. Iya. Begitu ya. Kalau sayurnya ada yang mahal ya kita ganti yang lebih murah gitu. Jadi pilihan itu akan ada banyak beragamnya. Harus bergizi juga harus kita pikirkan karena kita mau Indonesia emas 2045 gitu loh. Bagaimana kita bisa emas kalau kita tidak bergizi gitu, ya kan? Gitu. Yang nanti harus seimbang, harus sehat, aman gitu. Nah itu yang kedepannya gitu. Dan juga kami sekarang ini kan di pasar tradisional dan pasar modern ada bikin semacam barcode. Jadi kan saya melakukan inspeksi juga ke pasar tradisional, pasar modern.
Itu kita melakukan pengujian terhadap kandungan pestisidanya. Bahan makanan Pak ya? Bahan sayur, buah yang segar-segar itu ya. Iya. Logam beratnya sama formalin gitu. Nah, jadi nanti masyarakat bisa tap itu barcode-nya. Kapan dia sudah ini diuji nih pasar-pasar ini, ada fotonya, ada laporannya gitu. Dan pada umumnya sih enggak, cuman mulai ada beberapa pangan yang harus kita hati-hati, yang lebih kalau mau mengkonsumsi harus dibersih baik-baik gitu ya, karena pestisida atau logam itu bisa di kulitnya aja kita bersihkan gitu ya, supaya formalin juga gitu. Yang logam berat yang biasanya terserap gara-gara akar ya. Nah, itu yang perlu hati-hati sih. Karena kalau sudah masuk akar ya susah ya. Iya, karena sudah masuk ke dalam semuanya. Oh ya, gitu. Itu ya. Nah, Pak, program yang ditawarkan oleh pihak ketahanan pangan sendiri, Pak, ini dengan situasi sekarang ini, Pak, di 2026, program-program ke depan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pak, apa saja ini yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan nantinya? Ya, kayak saya udah sampaikan kemarin, kerjasama dengan daerah lain, ya kan, untuk menjadikan masyarakat prioritas untuk disediakan konsumsi pangannya. Kemudian kita sosialisasikan konsep stop boros sampai 2SA gitu ya, sehingga masyarakat bijaksana dalam mengkonsumsi pangan, gitu ya. Karena kedepannya ini kan dengan kondisi perang El Nino, ini kan kita tidak bisa mengendalikan harga, ya susah gitu ya, karena dolar naik, terus plastik harga naik, ya betul, gitu, Pak. gitu. Jadi susah, kemasan itu akan mempengaruhi harga gitu ya. Nah, ini jadi kita harus lebih lebih cerdas, lebih cerdik dalam menentukan pola makan kita, gitu ya. Disesuaikan, istilahnya jangan besar pasak dibanding tiang, gitu ya. Disesuaikan, makanya kalau memang harganya berlebihan, kita harus cari alternatif lain, karena tubuh kita ini tidak makanan itu ya memberikan ke kita itu hal tertentu gitu loh, zat tertentu. Jadi kita harus variasi dalam memakan makanan, sehingga zat-zat yang masuk kita pun semua terpenuhi. Kadang-kadang kita makan coto terus, itu berarti ada banyak esensi zat yang tidak terserap oleh tubuh kita, karena kurang protein. Ya, kurang protein, kurang sayur ya, kurang serat, kurang buah gitu kan. Kebiasaan kita makan cuma itu kan, sama karbo sama protein gitu. Terlalu banyak. Dan protein pun tidak ada, kalau protein nabati, ada hewani gitu ya. Tidak komplit gitu. Ya, karena tubuh kita tuh kadang-kadang memang butuh hal-hal macam-macam gitu. Jadi memang bervariasi, harus kita makannya beragam gitu. Jadi itu yang pola ini yang harus kita perhatikan gitu. Karena kadang-kadang pada saat kita muda, kondisi tubuh kita itu masih bisa beradaptasi pada saat kebutuhan suplai zat itu, vitamin itu tidak bagus gitu. Pada saat umur sudah 40, badan sudah capek beradaptasi gitu, akhirnya menimbulkan penyakit-penyakit. Gini. Jadi jadi masyarakat harus cerdas dan dalam menentukan pola makannya gitu. Pak, saya tertarik tadi soal adanya sosialisasi untuk efisiensi makanan, Pak ya. Itu respon dari ini kan masuknya ke sekolah-sekolah, Pak ya. Ke sekolah-sekolah itu bagaimana respon dari sekolah-sekolah? Kan kita tahu nih anak-anak itu kan apalagi sekarang ada MBG, Pak ya. Mereka dapat MBG. Terus mereka juga jajan itu, Pak. Ada kantin-kantin yang menyediakan jajan. Nah, itu bagaimana, Pak? Bentuk sosialisasinya kepada anak-anak sekolah, apakah membangun kolaborasi dengan pihak terkait atau seperti apa itu, Pak? Jadi kami semacam ada presentasi, narasumbernya itu dari Unhas, beberapa pihak terkait yang mengetahui itu. Cuma yang penting buat saya, teman-teman sosialisasi, diseminasi apapun itu, dia harus ada pretest dan post-test. Jadi betul enggak cara menyampaikan ini benar, bagus, terserap gitu kan. Kadang-kadang anak-anak enggak gitu kan, enggak menyimak. Saya mau mereka bikin itu, sehingga
ini efektif. Kalau tidak efektif, kita harus evaluasi polanya, caranya menyampaikan, harus kayak games kah, harus kayak bagaimana gitu ya. Ini baru tahun pertama kita lakukan gitu. Itu sudah di sekolah mana saja, Pak? Kemarin saya tidak detail, tapi baru minggu lalu, 2 minggu yang lalu mereka sudah berjalan empat sekolah. Kemarin SMP 6. Terus ada SMP di daerah mana itu Islam. Terus ada banyak sih, Mangkura kemarin, SD Mangkura segala. Jadi udah minggu ini tiap hari teman-teman, turun ya, berapa dua minggu ini mereka tiap hari untuk ini gitu. Karena memang saya harapkan, saya minta pada saat kita merencanakan anggaran 2026, saya mau kita genjot itu untuk sosialisasi itu, gitu. Karena pola pikir kita tidak bisa mengatur orang dewasa sekarang karena mereka sudah punya pola pikir tertentu. Nah, kita belajar anak-anak ini bisa mengatur nanti, bisa menyampaikan orang tuanya apa yang bagus gitu ya. Ya cuman kan belajar SD dan SMP beda. Lah. Ya kan gitu. Nah, cuman memang apa ya? Kadang-kadang menghadapi siswa ini kan karena minat mereka berbeda-beda. Ada satu sekolah yang sangat tertarik dengan minat itu, ada yang satu sekolah yang apa sih ini gitu. Nah, ini yang perlu. Kemarin saya datang sih, ada 2 SMP, satu swasta negeri, satu datang antusias bertanya, menjawab apa segala macam. Satu ini ini yang penting selesai nih cepat nih gitu. Gitu. Nah, ini yang perlu bagaimana interaksi ini tingkatkan. Ditingkatkan. Ya, guru-gurunya harus, yang penting sebenarnya saya sampaikan ke teman-teman di kantor ya. Kamu yakini dulu apa yang mau dipresentasikan. Yakin dulu baru orang bisa meyakinkan orang lain. Kalau kamu sendiri nggak yakin, kamu melaksanakan konsep ini, bagaimana kamu bisa yakin? Iya, kamu bolanya sendiri. Yang penting selesai nih acara. Ya, itu yang penting dulu gitu. Jadi harus kita yakin bahwa stop bolos pangan bisa menyelesaikan masalah sebagian. P2SA ini bisa membuat masyarakat lebih sehat. Nah, itu harus dikonsep kita dulu. Duluan kita yakin dulu, baru kita bisa membicarakan ke orang lain gitu. Meyakini dulu bahwa kita mampu nih, kita bisa serap juga. Baru kita tebar ke orang lain. Paling tidak kita memulai di kepala kita, kalau kita mau makan, harus ada buah nih, bagaimana betul. Harus ada sayurnya nih, harus ada proteinnya, kalau nanti Indomie jangan pakai ini lagi, nasi lagi kan sama-sama protein, karbo gitu. Harus ada sayurnya, pakai sayur apa, harus ada ikannya atau dagingnya, ayamnya gitu, proteinnya gitu kan. Nanti sisa itu pakai buah apa yang murah aja, mangga kan, ya kan, atau buah apa yang bisa dikonsumsi, jambu yang ada di depan rumah umpamanya gitu. Jadi konsep ini yang harus bisa kita lakukan dulu, baru kita bisa menjelaskan ke orang. Gitu. Memang sekarang Pak ya, kalau lihat juga kan anak-anak sekolah ini kan banyak nih Pak yang melihat bahwa ketika mereka sudah punya, tidak lagi kan sekarang orang tua sudah jarang lagi nih Pak menyediakan yang namanya bekal karena di sekolah mereka sudah tersedia yang namanya MBG. Nah, adakah rencana dari pihak ketahanan pangan mungkin akan kolaborasi dengan Dinas Perikanan dan Pertanian ataupun Dinas Kesehatan bagaimana mengajak nih pihak sekolah untuk menghadirkan jajanan yang sehat, yang tidak kan nih Pak, kita tahu nih banyak nih pengaruh-pengaruh dari sponsor, mungkin hitungannya sponsor ya, atau untuk jualan-jualan gitulah Pak gitu. Belum kepikir sih, maksud kita kan masih konsep ini masuk ke SD SMP ini kan stop bolos pangan B2SA ini karena saya merasa karena masuknya MBG. Saya ke SD SMP ini karena masuk MBG supaya masyarakat anak-anak ini pada saat makan bisa menghabiskan makan itu. Jangan boros. Tidak buang-buang ya makanan itu. Jadi sampah organik tidak dia dihasilkan banyak dari MBG ini. Kenapa B2SA? Supaya anak SD SMP ini memahami makanan inilah yang sebenarnya bagus, betul. Kan kalau kita perhatikan makanannya
Saya foto kemarin Iya. di MBG itu kan B2SA. Iya. Ada proteinnya, ada karbohidratnya. Jadi anak SD SMP itu tahu, oh makanan bergizi tuh yang kami makan ini gitu. Iya. Gitu. Jangan sampai mereka makan-makan aja, tapi tidak tahu konsepnya ini kenapa begini, kenapa harus ada telur, kenapa harus sayur, kenapa harus ada buahnya. Gitu. Mereka harus tahu. Itu masuk 4 sehat 5 sempurna. Ya, konsepnya udah berubah itu kan B2SA. Karena sekarang nggak perlu pakai susu sebenarnya. Tapi kalau ada susu ya protein lain nggak usah gitu. Jadi kayak itu harus biar nggak double Pak ya. Ya. Jadi nah ini yang makanya kenapa saya minta teman-teman bikin diseminasi ke SD SMP supaya konsepnya karena MBG masuk gitu supaya nanti kalau masyarakat nanti dulu gitu karena contohnya belum ada di masyarakat, belum ada MBG di masyarakat. Kalau ini kan mereka sudah tahu, oh begini toh, ini realnya. Ada mereka ada prakteknya, B2SA ada konsepnya gitu. Gitu. Ini berarti ini juga salah satu bentuk pengantisipasian Pak ya, pengantisipasian distribusi pangan. Jadi bisa terpantau juga melalui MBG Pak ya. Gitu. Tapi sejauh ini Pak pengaruh dari pangan-pangan kita di Kota Makassar bagaimana Pak ini? Ya kemarin sempat kita ke urban farming, ada petani kebun itu menghasilkan dalam satu masa 200 kilogram sayur kangkung. Nah, ternyata sudah di 150-nya sudah dikonsumsi oleh SPPG, MBG. Jadi ada juga sudah. Mereka sudah interaksi begitu gitu ya. Cuman saya mau kita bantu aja memfasilitasi aja. Nah, cuman memang kebanyakan urban farming belum bisa maksimal karena masih belum ini ya. Masih terus dibangun komunikasi di masyarakat. Dan mereka lahannya belum cukup atau kepengetahuan mereka. Jadi yang penting sebenarnya buat saya lihat ya pengalaman ini, mereka harus ada off-taker-nya. Ya, gitu ya. Mereka tuh jangan dikasih makan tanam apa yang ada aja. Jangan, karena harus masyarakat kita itu butuh apa. Nah, kamu tanam itu. Harus disampaikan itu sebenarnya. Sehingga ekonomis gitu. Kalau dia tanam itu terus kita tidak butuh untuk apa gitu. Walaupun cepat apa segala macam, tapi kalau nggak kayak kangkung itu cepat dan dibutuhkan memang ya sudah cepat jadinya. Gitu. Harganya 350.000. Nanti kalau 2 kali panen mereka bisa dapat 1,5 juta. Kan bisa lumayan tuh. Ya, nanti tunggu lagi tumbuhan-tumbuhan lain gitu. Hitungannya cepat Pak ya. Iya. Kayak kalau hanya hobi, masalahnya menanam ini kan butuh waktu dan tenaga. Kalau tidak menguntungkan dia akan ditinggalkan. Ya gitu. Jadi harus ada off-taker-nya bisa cepat kayak maggot. Maggot ini kan banyak yang karena menghasilkan maggot yang tidak bisa dibeli karena kecil-kecil umpamanya. Iya. Jadi harus effort lah bagaimana supaya besar mau dibeli juga gitu. Bisa efektif. Kalau akhirnya tidak terbeli, akhirnya akan mati dengan sendirinya nantinya gitu. Jadi ini yang perlu dicari off-taker-nya supaya siapa nih mau beli ini biar cepat gitu. Kita jadi supplier aja Pak ya, ada yang disuplai begitu. Ya, jadi harus ada kita belajar bahwa N-nya ini harus sudah yang nangkap. Gitu. Pengalaman saya bertahun-tahun itu kompos itu bermasalah karena nggak pernah ketahuan siapa yang mau nangkap. Betul. Gitu. Hanya dibuat tapi belum tahu kemana. Akhirnya kan numpuk. Akhirnya berhenti karena produksi banyak tapi nggak tahu kemana gitu ya. Iya gitu. Jadi kita harus jelas perencanaannya sampai ke akhir gitu. Seperti itu. Iya. Nah, Pak, balik lagi nih Pak soal tantangan global dan El Nino yang saat ini sementara berjalan ini Pak ya. Di bukan hanya di Kota Makassar tapi hampir semua wilayah merasakan El Nino dampaknya. Nah, stok pangan ini untuk meyakinkan kepada pendengar kita maupun yang nonton nih Pak di channel YouTube nih bahwa memang stok pangan itu ketersediaannya ada sampai di 2027. Ya, 2027. Kami disampaikan Maret 2027 oleh pihak Bulog. Ya, mereka dengan pola konsumsi yang sekarang ya.
Jadi kalau mereka tiba-tiba tersadarkan lebih dengan stok boros pangan menurun pola kebutuhannya, mungkin lebih dari itu. Gitu istilahnya gitu kan, lebih efektif gitu ya, lebih cara pola makannya karbonnya diturunin gitu kan, orang jadi lebih sehat gitu ya, makan nggak berlebihan gitu konsumsinya. Yang memang tapi memang ada berapa pangan itu yang sulit bisa kita kendalikan karena terkait iklim ya. Ya kan, kayak ikan. Pada saat musim hujan susah gitu ya kan. Paling kan karena atau air yang tawar air tawar pun karena belum tentu ada terusan ya, tergantung panennya juga ya gitu. Ya. Jadi memang ada hal-hal itu yang penting masyarakat itu ini ya, perlu mengakali aja gitu. Ya, kalau nggak ada di pasar cari yang lain. Jangan terlalu stuck di situ karena akan membuat ya, pasar itu kan menentukan demand dan supply and demand gitu ya. Nah, jadi kalau supply-nya sedikit ya harus demand-nya juga kita perkecil gitu sehingga harga tidak naik. Ada antisipasi gitu. Iya, jadi belajar mencari pangan yang ada di sekitar kita, ya disesuaikan seleranya aja gitu. Mau apa nih? Ya, gitu. Jangan mencari makanan yang ya kalau punya uang besar sih nggak masalah bisa begitu ya. Tapi kalau ya cari yang simpel-simpel aja gitu yang di sekitar kita. Kalau bisa menanam di rumah, mengkonsumsi itu lebih bagus lagi gitu. Ya bisa ada kolam bisa dimakan ikannya, gitu anunya gitu ya. Terus ada sayurnya. Sudah tinggal beras. Ya kan? Atau ada jambu atau apa gitu ya, buah selesai. Ya kan? 4 hal itu ya, karbo, protein, serat, buah selesai. Gitu. Kita bisa sehat dengan lingkungan kita. Mau pakai yang di air itu hidroponik saya pernah, itu enak sih. Cuman kita harus lebih ini ya, lebih rajin aja air pakai pompa apa segala macam ya gitu. Untuk konsumsi sendiri itu enak, anak-anak bisa enak, itu lebih manis, lebih sehat ya. Cuma memang cuma kan kita sendiri aman, nggak ada pestisida dan ada apa gitu buat kita konsumsi gitu. Iya. Kalau mau pakai ikan juga oke lah gitu. Iya, sahabat Amarkas, seperti yang disampaikan oleh Pak Nirman bahwa pengantisipasian pun sudah dilakukan Pak ya, sudah dilakukan sejauh ini dan ini jauh mungkin sebelum El Nino barangkali Pak. Iya, memang konsepnya itu kan CPP itu harus ada untuk siapkan kalau kita terjadi bencana. Itu kalau ini ternyata mahal sekali, ya bisa kita minta. Dan yang gudang-gudang Bulog itu sudah menyiapkan beras untuk Maret 2027 yang sekarang ya. Tapi kan masih ada panen juga. Ya, ada tambahan panen kalau nanti bisa panen di akhir tahun atau tengah tahun ya. Masih ada gitu. Jadi insya Allah kita aman, ya. Selama kebutuhan tidak tiba-tiba ya. Ya itu. Takutnya terjadi panik buying saja Pak sebenarnya. Ya, gitu. Ya kita berharap Pak di kondisi sekarang ya masuk di krisis juga nih, terus ya perang dunia ketiga mungkin sebentar berjalan. Ini kita sudah tidak rasakan tapi terasa ya kalau bilang belum perang-perang tapi ternyata memang sudah terjadi perang, tapi terjadi krisis juga sudah terjadi. Terus El Nino datang, ini kan pastinya memberikan dampak inflasi buat kita di Sulawesi Selatan maupun juga negara-negara lain khususnya Kota Makassar. Tetapi sejauh ini Kota Makassar juga sudah melakukan antisipasi. Ya stok beras di Bulog, di gudang Bulog juga cukup, ada sekitar 80,30 ton Pak ya. 82 Pak ya. 82,3 ton ya. Ini sudah cukup meng-cover untuk wilayah Kota Makassar ya, dan kita berharap tidak ada panic buying Pak. Kalau terjadi panic buying ini takutnya bablas nantinya. Seperti kita ingat kasus minyak goreng 3-4 tahun yang lalu Pak ya. Itu akhirnya sehingga masyarakat takut tidak dapat stok minyak goreng sehingga menumpuk di rumah. Ya, kalau kita sekarang alhamdulillah cukup aman lah. Karena Bulog itu kan ada persediaan beras dan minyak kita gitu. Jadi insya Allah aman gitu ya gitu. Jadi semua bisa
kita insya Allah nanti bisa kendalikan. Selama kita bisa tenang aja gitu. Ya kan? Baik. Mungkin ada pesan Pak Nirman sebelum kita akhiri ini, Pak? Ya seperti saya sampaikan tadi kepada masyarakat, ya bijaksana dalam mengkonsumsi pangan. Ya memilih-milih pangan-pangan harusnya seperti konsep P2SA itu ya, beragam, bergizi, seimbang, aman, kemudian stop boros pangan. Ya, karena kalau di agama pun itu kan mubazir. Betul. Ya, gitu. Rasulullah juga kan selalu mengajarkan kita itu halal bin thayyibah. Halal dan yang baik. Baik itu ilmunya adalah B2SA. Gitu. Ya, demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Nirman untuk waktunya pagi hari ini. Antisipasi tantangan global dan El Nino terhadap distribusi pangan, pihak pemerintah Kota Makassar juga sudah menyampaikan cukup baik soal pengantisipasian dan gerakan yang dilakukan, karena juga ada gerakan urban farming, terus ada gerakan pasar murah ya. Ini kolaborasi tim inflasi yang juga dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Makassar. Dan kalau tidak salah minggu depan Pak ya akan melakukan pemantauan langsung ke pasar-pasar lagi Pak ya. Baik pasar Sidak Pak ya. Sidak kita memantau harga dan menyampaikannya, nanti memberikan ke pembeli, penjual itu apa sih, kenapa kondisinya, berapa stoknya, apa segala macam, kita akan tanyakan ke pada saat sidak itu. Kita bisa berikan menggambaran ke depan kalau hari raya itu terjadi gimana. Gitu. Baik, semoga tidak ada kenaikan harga pangan ya yang tidak diharapkan sebenarnya oleh masyarakat kita. Terima kasih Pak untuk waktunya hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk orang banyak, terkhusus untuk pendengar kita di 99,6 FM Radio Al Markaz. Saya Ruby Sudiki pamit undur diri, dan juga narasumber saya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bapak Insinyur Nirman Mungkasa pamit undur diri. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.